Kasus pembunuhan Subang, jumlah banpol di TKP bertambah. Pakar hukum, informasi Danu Bagus. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, agar kamu gak ketinggalan berita-berita menarik dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Kasus Subang kembali menjadi perhatian publik saat Yoris membenarkan tentang adanya sosok banpol di TKP kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pernyataan Yoris tentang adanya banpol pada kasus pengungkapan kasus pembunuh Subang terungkap dalam wawancara pada kanal YouTube TV One News, Senin tanggal 8 November tahun 2021 kemarin. Dalam wawancara tersebut Yoris Subang dengan jelas mengatakan tentang adanya sosok banpol yang disangkanya adalah seorang polisi karena sering menggunakan seragam yang hampir mirip seragam polisi. Ada pula pernyataan dari penasehat hukum Yoris dan Danu, Ahmad Taufan yang mengisyaratkan bahwa Danu menyebut ada 2 orang banpol yang menyuruh Danu membersihkan TKP kasus pembunuhan Subang. Meski tidak begitu kenal tapi banpol tersebut selalu berada di Polsek Jalan Caga Subang dan banyak orang mengenalnya. Untuk diketahui kasus ibu dan anak dibunuh di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Hingga mendekati bulan ketiga pembunuhan kasus Subang itu belum terungkap. Keterangan Humas Polda Jabar tentang banpol. Pernyataan Danu tentang adanya banpol di TKP kasus Subang dibantah oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago. RDA Caniago memastikan tidak ada keterlibatan banpol dalam perkara pembunuhan Subang. Tidak ada itu, ucap Kabid Humas Polda Jabar Kombes RDA Caniago saat dikonfirmasi wartawan, Selasa tanggal 9 November tahun 2021. Dalam konfirmasi pada wartawan, RDA Caniago menegaskan TKP kasus pembunuhan di Subang merupakan ranah dari penyidik. Dibuka atau ditutupnya area TKP pembunuhan ibu dan anak Subang merupakan kewenangan dari penyidik. Kombes RDA Caniago menegaskan pula tentang informasi yang resmi tentunya berasal dari penyidik kepolisian. Oleh karena itu, sambung RDA Caniago, pihak kepolisian tetap berpedoman pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polres Subang berdasarkan hasil pemeriksaan penyidik, saksi, olah TKP hingga hasil otopsi. Jadi tidak usah mendengar hal lain dari banpol atau yang lain, itu keterangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, kata dia. Pakar hukum Dr. Heri Gunawan tanggapi sosok banpol. Di tempat lain, dalam wawancara desjabar.com via WhatsApp dengan Dr. Heri Gunawan mengatakan perlunya pemeriksaan sosok banpol tersebut. Menurut Heri Gunawan sosok banpol yang muncul dari keterangan saksi Danu, perlu juga diperiksa oleh pihak kepolisian. Informasi tambahan yang disebutkan Danu tersebut sebenarnya bagus dan semestinya menjadi bahan pemeriksaan lebih lanjut dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Mau Danu bohong atau benar memunculkan figur baru itu bagus menurut saya, ujar pakar hukum Heri Gunawan dalam wawancara dengan tim desjabar.com pada Selasa, tanggal 9 November tahun 2021. Heri Gunawan menambahkan, informasi tentang adanya saksi baru atau tersangka baru di dunia penyidikan sudah menjadi hal yang biasa. Memang penyidikan itu dinamis, suatu hari saksi hanya 2 tapi berdasarkan perkembangan keterangan saksi-saksi bisa saja ditambah lagi, tambah Dr. Heri. Menurut Dr. Heri, polisi mempunyai kewenangan untuk memeriksa, walaupun belum tentu ada kebenaran pada hasilnya. Apa salahnya memeriksa 1 atau 2 orang polisi kan punya kewenangan, adapun hasil pemeriksaannya benar atau tidak atau malah bohong tidak apa-apa tapi kan sudah benar-benar diperiksa terlebih dahulu, ujarnya. Bahkan kalau keterangan Danu itu bohong berarti ada modus apa sebenarnya Danu berbohong. Tapi kan sekarang belum bisa dikatakan Danu berbohong apalagi ada foto si banpol tersebut, jangan-jangan benar adanya. Penyebab keruwetan pada kasus pembunuh ibu dan anak Subang. Saat ditanya tanggapan tentang saksi lain yang perlu diselidiki, Heri Gunawan menjawab, sebenarnya kenapa perkara ini sangat sulit, karena memang dari awal penyidik sudah menyatakan bahwa pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang ini adalah orang dekat, ujarnya. Pernyataan tersebut menurut Heri yang menyebabkan saksi dari kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini berkutat hanya dengan orang yang sama dan tidak berkembang. Terlepas itu pelakunya orang dekat atau tidak, seharusnya informasi apapun diperiksa baik itu orang dekat maupun orang jauh, jelas Heri Gunawan. Heri juga menambahkan, akhirnya kasus ini berkutat dan jadi ruwet karena berpikirnya orang dekat saja, sambung Heri. Gimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe.